Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Menarik juga ya apa yang selama ini ya Presiden Jokowi begitu kan sudah memberikan satu catatan penting kepada bangsa kita, yaitu akan membangun IKN. Ibu kota akan dipindah ke situ begitu. Tapi uangnya dari mana? Investasinya dari mana? Bahkan ya ada yang mengatakan ya Bloomberg ini ya sebut IKN ya proyek ambisius yang berantakan, bagus di brosur, sepi investor. Mengapa? Katanya ya sudah dibangun ya tempat-tempat di sana akan kelihatan begitu, katanya seperti itu begitu. Investasinya dari mana begitu kan? Ini yang menjadi pertanyaan publik hari ini begitu. Kalau IKN hanya dipaksakan ya mau tidak mau rakyat mau kemana begitu kan? Bahkan ada yang mengatakan rakyat kecewa atas lahan-lahan yang dibeli dengan harga yang murah. Ada yang mengatakan seperti itu begitu. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting, apakah selama ini hanya membangun IKN saja tanpa melihat kesejahteraan masyarakat begitu. Jadi saya rasa dengan muncul spekulasi itu orang akan berbicara bahwa IKN itu proyek gagal begitu kan. Dan bahkan ada yang mengatakan itu iya kalau masih ngutang sana sini juga semua orang bisa, tapi di satu sisi kebutuhan masyarakat itu yang menjadi prioritas utama begitu. Dan bahkan saya bacakan ya komentar-komentar netizen terlebih dahulu seperti ini. Ini ya ironi ya, jeritan warga sekitar IKN kecewa lahannya dihargai murah. Wow, padahal dia dihargai murah itu ya mungkin investasinya mungkin kecil ya. Sia-sia saja, kecewa bayaran murah, lahan hilang, mata pencahariannya nggak ada. Ya bisa jadi seperti itu. Sebaiknya jangan dijual, disewakan saja. Tanah kita hilang dan hasil sewa bisa menjamin penghasilan. Pikir dulu pendapatan, sesali kemudian tidak berguna. Sebutkan satu saja proyek Pak D yang tidak bermasalah, yang tahu dapat sepeda. Kereta cepat, IKN kan banyak masalah juga begitu kan. Udah terima aja, nggak usah protes, kan udah ibu kota, Pak D kan gitu loh. Ya di satu sisi kesejahteraan masyarakat itu yang harus kita bangun, itu yang menjadi prioritas utama sebagai kepala negara, kan seperti itu logika kita begitu kan. Kalau rakyat seperti dihargai dengan yang murah, mungkin ya di satu sisi ada kaitannya dengan investasi yang kemudian banyak yang tidak para investor itu banyak yang mundur di situ. Bisa jadi seperti itu begitu. Tanah dihargai berapa ini? Pintar kalian, ganti buntung ini. Belum terrealisasikan sudah ruwet dan sudah berdiri, mungkin bisa mumet ini. Gak ada kapoknya, gak ada sadar-sadarnya. Ya apalah para cebong itu dan bahkan menjunjung tinggi terhadap itu begitu. Di mana letak logikanya begitu? Hanya Anies Baswedan yang bisa menyelesaikan ini karena Anies Baswedan dekat dengan hati rakyat begitu kan. Maka disinilah kawal terus untuk Anies Baswedan begitu. Rakyat dijajah oleh pemerintahannya sendiri. Ya, ini pantesan ngotot bangun IKN karena para oligarki lagi aksi borong lahan rakyat dengan harga murah untuk selanjutnya disewakan atau dijual ke pemerintahan dengan harga selangit. Ya bisa jadi seperti itu begitu. Tetapi di satu sisi ada yang mengatakan dari Bloomberg ini ya, sebut IKN proyek ambisius yang berantakan, bagus di brosur, sepi di investor. Kalau di brosurnya sangat baik begitu. Rakyat sudah paham mana yang bicara jujur, mana yang bicara bohong. Nasibmu IKN tergantung dari donatur yang mau ngasih utang. Ya bisa jadi. Gimana nggak berantakan? Isahnya nggak aja palsu. Ya nggak tahu sih kalau seperti itu begitu kan. Ya kalau masalah ijazah palsu Pak Jokowi tinggal tunjukkan aja apakah benar atau asli atau tidak begitu kan. Tinggal tunjukkan 5 menit kan beres. Hanya untuk gagahkan sajalah, bukan kata Jokowi dan bahlil investor pada antri ini. Berawal dari SMK dan semua akan terus SMK kan. 11-12 IKN ini Makarta, banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Ya pada hakikatnya menghabiskan triliunan itu sangat luar biasa sekali begitu kan. Apalagi ya dipindah ke situ, ke IKN di situ begitu. Duh, Foba ini banyak sekali yang menggeretek hehehe. Inilah komentar-komentar netizen begitu kan. Mari kita bacakan terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya, Bulog sebut IKN proyek ambisius yang berantakan, bagus di brosur, sepi di investor. Ya bisa jadi, dapat hakikatnya ini. Jeritan warga sekitar IKN kecewa lahannya dihargai murah ini. Dikutip dari Demokrasi ya, belakangan pekan terakhir ini Hamidah ya, warga Kecamatan Sepaku, Penajam Pasar Utara, PPU tak bisa tenang, bahkan tidur pun susah. Bahkan karena dia mengidap penyakit insomnia, melainkan karena terus kepikiran lahan yang dia punya. Seluas 155 meter persegi dari RT 4 Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, PPU. Bahkan lahan tersebut masuk dalam kawasan ini pusat pemerintah KEPP Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Meskipun luas hanya 155 meter persegi, Hamidah justru sangat kecewa dengan nilai ganti rugi yang disodorkan pemerintah ya untuk lahan yang sudah dikuasai dengan alas hak sertifikat tersebut. Saya bertanya, kenapa kok sertifikat diambil? Saya mau tahu harga rumah itu berapa per meter. Saya keberatan kalau memang rumah saya masuk IPAL ya, kata Hamidah dengan nada kecewa. Ya, luasa lahan 155 meter persegi itu terdapat rumah yang ditempatinya dihargai sangatlah murah, jauh dari harapan yang diinginkan Hamidah. Bahkan yakni senilai 556 juta. Wow, 56 juta dengan alasan tak ada sertifikat. Kawasan itu nantinya akan berdiri instalasi pengolahan air limbah. Wah, ini di harga segitu pasti murah begitu, murah meriah ini begitu kan? Kok begitu kan? Seharusnya pertimbangkan dulu aspirasi masyarakat, keinginan masyarakat dengan deal dengan masyarakat. Kok begitu sangarnya untuk bisa ditawar dengan harga yang itu begitu, dengan harga yang murah begitu kan? Pun dengan dirasi dan desakan, Sarina Natalina Gulton, warga RT 80 Desa Bumi Harapan, dia memiliki lahan sekitar 28 hektar yang juga masuk di kawasan KEPP IKN. Bahkan meskipun belum dilakukan negosiasi, dia sangat khawatir lahan miliknya itu akan bernasib sama dengan warga lain, dihargai dengan 200.000 per meter. Wah, kok 200.000 per meter? Di mana? Katanya investasinya lagi ngantri begitu kan. Kok seperti ini kejadiannya begitu kan. Ya ini harus diklarifikasi oleh Pak Jokowi begitu kan. Karena kesetaraan kesejahteraan masyarakat itu yang menjadi prioritas utama. Kalau bangun IKN, boleh Anda membangun IKN apapun, infrastruktur apapun, dengan catatan ya tidak punya utang, tidak utang ke mana-mana, dan bahkan ya kesejahteraan di masyarakat di sekitar itu harus betul-betul disejahterakan. Kalau seperti ini ya hanya 1 meter 200.000 ya mungkin banyak orang yang akan membeli itu begitu kan. Warga RT 10 tidak menerima harga ganti rugi yang di luar dari yang ditentukan oleh Ibu Dirjen seperti yang dikatakan di podcast. Selama ini kami ditawarin 200.000 per meter, padahal di podcast itu nilainya 650 sampai 1 juta per meter, terang Sarina. Menurut pengakuan Sarina, selama ini warga dikumpulkan oleh pihak pemerintah mulai dari ATN, BPN, kelurahan hingga kecamatan. Mereka dikumpulkan untuk mendengarkan pemaparan terkait ganti rugi lahan. Pertemuan itu terakhir berlangsung pada akhir tahun lalu. Bahkan di satu sisi ya, persatu warga diberikan penjelasan terkait nilai ganti rugi lahan. Berkas itu juga berisi surat yang menyatakan bahwa warga sepakat dengan nilai warga yang telah ditentukan. Dan bahkan setiap warga berbeda-beda, tapi dikatakan Sarina hampir bisa dipastikan nilainya sekitar 200.000. Jadi ya kalau warga tidak mau atau keberatan akan dititipkan ke pengadilan berkas itu seperti dapat ancaman begitu. Wow, diancam begitu kan. Kalau ada sertifikatnya silahkan digugat betul begitu kan. Tetapi kalau memang di satu sisi ada kelemahan sertifikat waktu itu, karena memang banyak di desa-desa itu memang banyak yang masih belum sertifikat seperti sawah dan sebagainya begitu kan. Lahan milik Sarina berada di KPP IKN Nusantara seluas 28 hektar ditumbuhi tanaman produktif. Lahan miliknya direncana menjadi jalan utama menuju Istana Kepresiden IKN Nusantara. Bahkan terletak di Sumbu Barat, KIPP IKN Nusantara secara dukungan Sarina sangat mendukung pembangunan IKN Nusantara. Hanya saja ya kami meminta dihargai soal harga tanah tersebut.
Warga lainnya Edi di Limut dia sudah bernegosiasi dengan pemerintah terkait ganti rugi lahan. Desember lalu dia turut menghadiri pertemuan tersebut. Mulai dari ATR, BPN, BPU, Kementerian PUPR, Kecamatan Kelurahan hingga aparat keamanan TNI Polri. Pada saat negosiasi warga dipanggil satu persatu, lahan Edi seluas 2.500 meter persegi terletak di Desa Bumi Harapan dihargai 225.000 per meter. Kita dikasih amplop, disuruh tanda tangan, kalau tidak nanti uangnya dititipkan di pengadilan. 4 kali saya sudah negosiasi, jadi belum cocok, kita merasa takut. Jadinya kalau uangnya dititipkan di pengadilan, soal masalah pembayaran itu dipanggil satu-satu ke ruangan. Wow, kok aneh begitu kan? Ya harus diselidiki orang-orang seperti ini begitu kan. Mungkin ya di satu sisi menjaga dari oknum-oknum yang dimainkan begitu. Memang dalam sosialisasi yang diterima warga sempat ada pilihan ganti rugi, mulai dari ganti dengan lahan bangunan hingga uang. Tapi Edi bersama warga lainnya yang hadir saat itu sepakat dengan ganti berupa uang saja. Ternyata dibayarkan 250.000 per meter. Saya minta diraihkan, ya mereka bilang tak bisa karena nanti bisa bermasalah hukum. Ganti rugi kok bisa ya? Kalau dinaikkan bermasalah hukum, di mana hukumnya begitu? Apakah sudah ada aturan bahwa harga segitu begitu kan? Dan hukumnya dibuat di undang-undang seperti itu? Ya tidak, saya rasa tidak mungkin begitu kan. Ganti rugi lahan dan nilai yang rendah tentu sangat berdampak bagi warga, mengingat di lahan tersebut mereka menggantungkan hidupnya sebagai besar punya lahan kelapa sawit. Meskipun tidak begitu luas, setidaknya bisa menjadi sumber pendapatan setiap bulannya. Seperti yang juga dirasakan Teguh Prasetyo, warga Desa Bumi Harapan kawasan KIPP IKN Nusantara. Dia tak tahu bagaimana melanjutkan nasibnya kehidupan bersama istri dan 6 anaknya. Saya tadinya mau bangun kos-kosan setelah jual lahan kelapa sawit, tapi ternyata kenapa KIPP IKN Nusantara ya tidak masalah, tapi kenapa kok cuma dihargai 225.000 per meter. Bahkan jeritan warga Kelurahan Pemalu dan Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Panajam Pasar Utara tersebut sangat berarti. Mereka bukan tidak mendukung pembangunan IKN Nusantara, melainkan hanya ingin kejelasan ganti rugi lahan yang sudah mereka huni bertahun-tahun dengan harga yang pantas dan berkeadilan. Itu yang seharusnya penting begitu kan. Kesejahteraan masyarakat itu nomor 1 begitu, tanpa harus melakukan ini itu begitu kan. Ya kalau memang 200.000, 225.000 ya saya rasa sangat berat sekali begitu kan. Pada hakikatnya ya warga itu menolak, karena pada hakikatnya kalau ganti dibangun seperti IKN ya harusnya 1 juta per meter begitu kan. Bisa jadi seperti itu begitu kan. Jadi pada hakikatnya itulah yang paling utama, itu adalah yang menjadi solusi awal ya. Kalau Anies terpilih menjadi calon presiden, insya Allah ada akan solusinya. Jangankan 225.000, mungkin bisa 500, mungkin bisa 1 juta. Anies bisa berani. Yang penting kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama. Kan kira-kira seperti itu. Ya mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen. Salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.